Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ruslan, Sarjana Pendidikan, mengajar di SMP Negeri 1 Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menampilkan paparan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat, beliau bangsawan Jawa dan salah seorang pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa sebagai pelopor merdeka belajar bagi kita semua. Peta konsep pembahasan pada video kali ini meliputi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, akan kita bahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran tentang kodrat anak, bahwa anak merupakan manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengolah kognitif dan karakter mereka. Dengan merdeka, maka siswa akan hidup atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak berikutnya adalah bermain. Dengan bermain, maka anak dapat mengolah cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik, mampu menjadi penyemangat dan motivator yang handal, dan mampu menjadi pendorong dan pemacu yang profesional. Lebih sering kita kenal adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dengan trilogi pendidikan ini, maka seorang anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah menuntun atau amung. Seorang guru dapat diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan mengairi, membasmi hama yang dapat mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Seorang petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Seorang petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara kedelai atau lain. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut memiliki arti bahwa pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yang mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas, sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta tak terbatas. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan akan datang dapat dilihat pada hal berikut ini. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari pemikiran ini kita dapat membandingkan dan merelevansikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada istilah menuntun dan selamat dan bahagia. Jika diterapkan pada pendidikan abad 21, maka ada istilah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan satu lagi dikenal dengan istilah well-being. Berikutnya adalah hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asesmen diagnostik. Pembelajaran yang berpusat pada murid senantiasa berusaha memberikan fasilitasi positif kepada murid. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka yang unik. Asesmen dapat diberikan pada awal pembelajaran dengan memberikan stimulus, pertanyaan pemantik kepada siswa. Berikutnya adalah kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Bermain kuis atau games dan membuat hastakarya dapat memberikan pengalaman positif bagi murid. Berikutnya adalah trilogi pendidikan. Guru harus bisa sekaligus menjadi seorang teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif bagi, dari, dan untuk murid. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan meliputi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Sumber daya manusia guru profesional belum memadai. Maka solusi yang dapat diambil antara lain refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten, melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder, dan terakhir mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti program guru penggerak. Pesan kunci yang disampaikan penulis modul 1.1 program guru penggerak Kemendikbudristek. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran dari sisi spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian video dari kami, dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.